Selamat berjumpa kembali para pemirsa di mana saja berada. Saya akan bicara judul pembicaraan kita, pembahasan hari ini, bicara di sekitar tatanan adat. Di dalam kelompok manusia ada satu kelompok manusia yang dihitung dalam standar besar, itu adalah bangsa. Di dalam bangsa itu ada satu kelompok manusia lagi yang hidup di dalam bangsa itu adalah suku. Di dalam suku lagi ada satu kelompok manusia yang hidup di dalam suku, itu adalah marga. Di dalam marga lagi ada satu kelompok manusia yang hidup di dalam lingkaran kelompok dari marga itu adalah keret. Yang paling terakhir di dalam keret itu ada satu manusia yang disebut dengan individual. Dia ada di dalam kehidupan yang paling terakhir, itu adalah pribadinya. Sebab itu siapapun dia akan melekat identitas. Kalau itu hanya sekedar sebuah nama, misalnya Merlin. Ya, kalau untuk Merlin banyak orang yang nama Merlin juga. Tapi identitas itu harus dikerucutkan untuk mengetahui bahwa dia marganya apa, maka harus dilekatkan dengan marganya. Ketika marganya akan lagi kita dekatkan dengan apa yang disebut dengan suku apa itu. Terus dari suku kita lihat lagi ke yang paling besar, dia bangsa apa. Karena dari sekian kelompok yang tadi saya sebut, itu melekat haknya di dalam. Sebab itu kita harus bedakan apa yang disebut dengan hak adat, apa yang disebut dengan hak ulayat, apa yang disebut dengan hak individual. Dan itu melekat di setiap diri kita. Sebab itu kelompok-kelompok manusia yang tadi disebut itu sangatlah penting sekali, karena ada melekat hak-hak itu sendiri. Saya mau perlu ingatkan, dengan status-status predikat-predikat penyebutan terhadap tatanan adat, terhadap kepemimpinan adat, katakan yang selalu disebut dengan kepala suku. Kepala suku itu harus hadir, hanya ada di dalam hak wilayahnya saja. Ada di tempat yang dia memiliki hak wilayahnya. Dia tidak bisa ada di tempat orang lain. Karena kepala suku itu dia melekat dengan hak wilayah. Tidak bisa, katakanlah seperti saya, dari Papua, Nabire, itu jadi kepala suku di Toraja, kepala suku di Makassar. Itu paling lama 1 malam, besok kita selesai. Selesai artinya orang bunuh kita, karena kita jadi kepala di negerinya orang. Sebab itu kita harus hati-hati untuk menempatkan predikat penyebutan kepala suku harus berada di tempatnya, di hak wilayahnya, di negerinya sendiri. Kita tidak bisa menjadi kepala suku di tempat orang lain, karena itu menyangkut dengan hak wilayah. Hak wilayah itu apa? Hak wilayah itu pasir, gunung, batu, sungai, tambang emas, dan lain-lain sebagainya. Itu sebagai logistik, sebagai sarana, sebagai anugerah Tuhan untuk setiap orang bisa hidup karena itu. Karena kekayaan itu sendiri. Bagian-bagian itu yang kita harus perlu sadar dan mengerti, sehingga kita tidak berada di tempat lain untuk merampas hak orang lain, merampas tanah, merampas sungai, merampas tambang, dan lain-lain sebagainya. Dan itu yang selalu menimbulkan konflik, menimbulkan perdebatan-perdebatan di antara sesama kita orang Papua itu sendiri.
Bagian itulah yang perlu kita ingat, sehingga kita harus hidup pada tempat yang merupakan hak kita. Sehingga kita tidak boleh berkuar-kuar menjadi kepala suku di tempatnya orang lain. Itu akan menimbulkan pertentangan bagi kita. Saya pikir itu perlu saya sampaikan untuk menjadi warning penting bagi kita. Kalau kita ada di tempat perantauan, itu bisa cukup saja dengan ketua kerukunan, ketua ikatan, atau sejenisnya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau itu negerinya orang lain, kampungnya orang lain, kita tidak boleh jadi kepala suku di tempat itu. Kita hendaknya jadi kepala suku atau jadi perangkat adat apapun harus ada di tempat hak wilayah kita sendiri. Demikian yang saya bisa dapat sampaikan agar menjadi motivasi terbaik, tapi juga menjadi pengetahuan bagi kita juga. Sekian, shalom, sampai jumpa. Tuhan memberkati.